termasuk dengan penyuluhan narkoba. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan ma'ruf. Kemudian mencegah dari perbuatan mungkar. Ini adalah seorang polisi yang melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan, sehingga bisa mengurangi terjadinya pertemuan antara niat dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang lebih indah melainkan lantunan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb pencipta alam semesta ini, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan bisa mengikuti kajian singkat pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang bisa mengikuti kajian pagi hari ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil alamin. Sekaligus bisa menikmati background di YouTube ini beberapa pemandangan yang insya Allah nanti akan dapat menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping pokok-pokok pendidikan anak yang dilakukan oleh seorang ahli hikmah yaitu Luqman, yaitu dengan cara menanamkan tauhid atau iman yang mantap, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri yang ia lakukan pada waktu di dunia. Luqman juga menanamkan hal-hal penting lainnya dalam mendidik anak-anak ini, sehingga sang anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya bunaya aqimis sholah wa mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma as-soba inna dzalika min azmil umur, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia untuk berbuat ma'ruf dan cegahlah mereka dari mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
Pemirsa yang dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, mari kita cermati bersama bunyi Quran surat Luqman tersebut ayat 17 di atas. Sekurang-kurangnya kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab kepada anak ada 3 hal. Yang pertama yaitu harus membiasakan sholat. Yang kedua, melibatkan anak dalam berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang ketiga, menanamkan kesabaran atas kesulitan hidup ini. Mari kita telaah bersama satu persatu dari ketiga hal tersebut di atas. Yang pertama, harus membiasakan sholat. Membiasakan sholat dan memerintahkan anak untuk melakukan dan membiasakan sholat merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan mereka. Oleh karena ini, juga dikenakan atau ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, perintahkan anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Apabila anak itu berumur 10 tahun, pukullah bila tidak mau melaksanakan sholat, dan pisahkanlah dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Penegasan akan keharusan mendirikan sholat terhadap anak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini karena sholat memiliki kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai tiang agama, dan bila seseorang muslim meninggalkannya, maka akan dikatakan sama dengan merobohkan agama itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang tua di zaman sekarang, juga kita harus menjadi seperti Luqman terhadap anaknya, yang amat menekankan agar sang anak melakukan sholat. Apalagi banyak sekali hikmah sholat yang amat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan seorang muslim. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melibatkan anak dalam amal ma'ruf nahi munkar. Yang merupakan pokok-pokok pendidikan terhadap anak adalah melibatkan anak dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Kebaikan merupakan suatu yang pasti diketahui oleh setiap orang. Maka kebaikan itu disebut juga dengan amar ma'ruf, dan yang artinya bisa dikenal orang lain. Oleh karena itu, di dalam Islam ada perintah untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf atau memerintahkan yang baik kepada orang lain. Kata Luqman menegaskan keharusan ini kepada anak-anaknya. Itu artinya ada pengaruh yang sangat positif dalam diri seseorang. Paling tidak dengan memerintahkan kebaikan kepada orang lain, kita yang memerintahkan akan memiliki beban mental atau keharusan untuk melakukan kebaikan itu sendiri terlebih dahulu. Apalagi bila kita menganjurkan orang lain untuk melakukan kebaikan itu, sementara kita sendiri tidak melakukannya, maka Allah justru akan memurkai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura ma'tan indallah an taquluna ma la taf'alun.
kabura ma'tan indallah ataqulu ma la ta'alun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Dengan melakukan tugas nahi mungkar, paling tidak seseorang membenci kemungkaran itu sehingga dia tidak melakukannya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melakukan tugas nahi munkar, seseorang muslim harus melakukannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, meskipun hanya dengan hatinya, dengan berdoa agar seseorang tidak melakukannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Bila tidak mampu, hendaklah dia mencegah dengan lisannya. Dan bila tidak mampu juga, hendaklah dia mencegah dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, seseorang muslim berarti telah memenuhi kriteria sebagai umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira umat ukrizat linasi tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Ali Imran 110. Untuk memudahkan pengertian ini, mari kita mencoba untuk memberikan contoh yang mudah dipahami. Misalkan, menyuruh berbuat yang ma'ruf. Ada seorang polisi yang menyeberangkan jalan pada anak-anak sekolah. Ini adalah perbuatan yang baik. Kemudian menyeberangkan orang-orang yang mau masuk keluar ke pasar, sekolahan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam keadaan keramaian, baik keramaian di kampung atau di stasiun, di terminal, dan lain sebagainya, termasuk dengan penyuluhan narkoba. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan ma'ruf. Kemudian mencegah dari perbuatan mungkar. Ini adalah seorang polisi yang melaksanakan patroli di daerah-daerah rawan kejahatan, sehingga bisa mengurangi terjadinya pertemuan antara niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan itu adalah merupakan kejahatan. Kemudian yang berikutnya, barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Ini adalah sebagian daripada tugas pokok polisi Republik Indonesia, yaitu misalkan kita melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor, pelaku pencurian kayu, penipuan, dan lain-lainnya, termasuk ataupun penjualan, pengepul daripada narkoba, dan lain sebagainya. Itu semua adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang kejahatan yang harus diberantas di negara Republik Indonesia ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang ketiga adalah menanamkan kesabaran. Yang ketiga adalah menanamkan kesabaran atas kesulitan hidup. Menjadi muslim yang baik, apalagi kalau terlihat dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak selalu berjalan dengan mulus dalam menjalani kehidupan ini. Dalam arti sangat mungkin adanya hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan hidup ini. Oleh karena itu, sangat tepat yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya, agar sang anak bersabar terhadap hal-hal yang menimpa dirinya sebagai konsekuensi dari keimanan dan pembuktiannya, khusus dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Manakala seorang memiliki kesabaran dalam hidupnya, maka Allah akan selalu bersamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah akan bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah 153. Di samping itu, sabar juga menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai keberhasilan di dalam memperjuangkan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru wa rabbithu wattaqullaha la'alakum tuflihun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Dari sini kita sadari bahwa mendidik anak soleh atau menjadi seorang muslim sejati bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu dibutuhkan perhatian yang sangat besar dan proses bagi orang tua terhadap anak-anaknya. Ini semua adalah proses daripada pendidikan anak kepada anak-anak kita semua. Salah satu perhatian yang besar itu adalah dengan memberikan perhatian dengan nasihat-nasihat yang padat makna. Apalagi nasihat itu berangkat dari rasa kasih sayang yang dalam. Demikian kajian pagi yang singkat ini, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Namun sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu. Wa bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.